Indonesia adalah negara kepulauan dengan ratusan ribu pantai yang indah. Salah satunya adalah Kuta Mandalika. Ini bukan Kuta di Bali ya, tapi ini Kuta di Lombok. Assalamualaikum teman-teman. Kepergian saya ke Lombok ini naik Batik Air ya. Nah, kita melakukan check-in secara online dengan peralatan check-in yang ada di bandara. Jadi setelah menyetujui segala persyaratan, kita tinggal memasukkan nama kita dan kode booking yang ada di tiket booking ya. Dan ini boarding passnya kemudian akan keluar dari alat. Setelah itu kita menuju ke ruang tunggu. Oh ya, untuk keberangkatan saya ke Lombok itu pukul 9.00 on schedule. Jadi saya terus menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Kebetulan untuk Batik Air dari Soekarno-Hatta itu terbang dari terminal 2D. Jadi saya menuju ke terminal 2D. Kita sudah lama sekali nggak ke terminal 2 ya. Kebanyakan penerbangan dilakukan di terminal 3 yang ultimate ya, yang baru. Nah, ini adalah situasi ruang tunggu di terminal 2D. Beda dengan terminal yang baru, kamar kecilnya ada di bawah. Nah, di bawah ini, dan kita selesai, kita naik lagi dan persiapan keberangkatan. Agak telat sedikit sih, sekitar 5 menit kita baru dipanggil untuk naik ke pesawat. Kita naik ke pesawat melalui belalai yang bernama Garbarata. Di sebelah ini adalah Batik Air dengan bodi Airbus A320. Sedangkan yang kita naiki ini adalah Boeing 737-800 NG. Setelah setengah jam perjalanan, kita mendapatkan makanan kecil atau snack berupa 2 buah roti ya, yang salah satunya adalah brownies atau kue kukus rasa coklat ya, dan satu botol kecil air mineral. Ini cukup untuk mengganjal perut selama perjalanan 2 jam ke depan. Nah, yang saya heran dari Boeing 737-800 ini ternyata kursinya tipis. Dan kursi-kursi tipis semacam ini biasanya digunakan pada pesawat-pesawat Airbus A320 atau pesawat-pesawat Eropa lainnya. Penumpang kali ini sangat padat ya. Setelah 2 jam kita baru kemudian turun. Terima kasih. Penumpang turun dari 2 jalan. Yang satu yang pintu depan dari Garbarata, yang pintu belakang dari tangga bawah. Nah, ini adalah pesawat Boeing 737-800. Agak ada bedanya dengan Airbus, di mana pada ekor ada tekukan. Kalau Airbus tidak ada. Mesin pesawat agak lonjong dan maju di depan saya. Nah, kalau kita turun di ruang pengambilan bagasi, kita akan bertemu dengan beberapa porter yang siap mengangkat barang kita apabila barang kita dirasa terlalu berat. Bandara Internasional Lombok ini sekarang sangat luas dan terkesan amat sangat modern. Di depan sana itu adalah ruang terbuka di mana atapnya berupa kaca transparan. Dan belum jauh beranjak kita dihadapkan pada lokasi untuk foto-foto yang instagramable. Cuma sayangnya ya teman-teman ya, waktu kita mau keluar ternyata lobi bandara ini masih mengalami perbaikan.
Kita keluar melalui pintu selatan yang langsung menghubungkan gerbang. Ada mobil Damri yang mengantar penumpang pada tujuan-tujuan tertentu, baik itu di Mataram maupun yang ada di Lombok Selatan. Nah, saya ketemu sahabat saya yang menjemput dan kita langsung menuju ke arah Kute. Ke hotelnya jam 1 malam juga nggak ada apa-apa. Banyak ekstrakurikulernya. Aku malah nggak punya. Udah hilang Sabtu itu. Aktif ya? Aktif banget. Anaknya Om Triyono pinter-pinter KB ya? Yo, alhamdulillah. Bapak ibunya berkualitas. Ibunya lah. Ibunya lah. Covernya aja sih. Kita naik Kijang Extra 1800 cc. Ini Kijang ini merupakan produk dari Toyota Kijang yang paling stabil di kelasnya. Kelas sebelum Kijang Extra adalah Kijang Super, di mana Kijang Super mesinnya adalah 5K atau 1500 cc, sedangkan Kijang Extra mesinnya 7K atau 1800 cc. Kemarin nggak ke itu, kemarin GDSI kemarin ya. Nah, jalan menuju ke Pantai Kuta ini jalannya sudah amat sangat halus dan rata. Jadi kita berkendara itu sangat nyaman ya teman-teman. Ya sekitar 1 jam kurang sedikit kita akan sampai di Pantai Kuta. Hanya saja kita sengaja melambat untuk menikmati pemandangan alam yang ada. Jangan, biasanya yang begitu-begitu itu kok mau hilang loh. Pelihara aja. Iya, jangan. Ini breksi ya? Kalau di sini masuknya formasinya masih formasi pengundur. Ada sebagian yang dia sudah formasi ekas gamping, ada yang gamping, breksi gampingan. Oh. Nah, kami sama-sama pengabdi ilmu kebumian. Saya dari geografi dan teman saya dari geologi. Sehingga sambil berjalan kita mendiskusikan banyak hal tentang ilmu pengetahuan dan lingkungan. Dan ini menambah khasanah dan wawasan kami berdua dan saling melengkapi apa yang bisa kita jelaskan. Boros malah. Berat berat roda jadinya, dia di lapangan nggak lincah ya. Berat gesekan aspalnya itu. Karena dia biasa bawa bensin kan, terus bawa solar kan beda bawa. Iya. Oh iya teman-teman, selain berkelok di area Pulau Lombok ini jalannya adalah berupa tanjakan panjang. Nah, tanjakan panjang untuk kendaraan-kendaraan diesel itu harus persiapan dari awal, terutama perpindahan gigi, karena tidak memungkinkan perpindahan gigi itu dilakukan pada saat menanjak. Tentu berbeda dengan mobil bensin yang setiap saat bisa dibejek ataupun diturunkan kecepatannya. Sebenarnya sejak di Tugu tadi kita sudah sampai di area Kute. Tinggal kita mau berangkat kapan dan titik tujuannya di mana. Nah, di Kute ini juga ada desa-desa wisata yang menampilkan berbagai produk kerajinan. Sudah mirip dengan Kute di Bali, hanya Kute di Bali itu lebih modern ya teman-teman ya. Semua jalannya dan trotoarnya mengkilat, bagus sekali. Namun pepohonannya sangat sedikit, berbeda dengan Kute Mandalika yang ada di Lombok ini. Semuanya tampil sederhana, tetapi ini adalah desa wisata. Teman-teman jangan melewatkan kesempatan ya kalau sampai di Lombok untuk menjajal kenikmatan piknik di Kute Mandalika. Sama kayak aku kemarin di Banda Neira ya. Klaksonnya kayaknya diganti semua itu sepeda motor itu. Supaya keras. Keras banget, ketemu itu klaksonan. Nah kita yang lagi nangkrong di rumah itu kan kaget. Terus saya diganda sama teman kan. Udah jangan emosi, memang adanya begitu. Bukan emosi, kaget mas aku.
Biasanya begitu ya. Iya. Nah, kita menyusuri desa wisata Kute. ITDC pengelolanya apa? Kawasan-kawasan kawasan keknya, kawasan eksklusif. Oh, gitu. Kawasan ekonomi khusus. Oh. Wah, ini bangunan baru. Kawasan Desa Kute ini termasuk ke dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK, di mana ada peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang mengatur mengenai pengembangan kawasan ekonomi tersebut. Nah, kita sampai di Pantai Kute. Pantainya amat sangat bening dan kelihatan hijau. Ini adalah batu-batu gunung api ya teman-teman. Ini kalau direkonstruksi memang ada gunung api di sebelah sini, tapi umurnya sudah jutaan tahun. Dan ini adalah benda-benda atau batuan-batuan yang terangkat ke atas permukaan dari dasar laut. Ini Kute ya? Kute. Ditambahi Kute Mandalika. Ben ada Mandalika nih, ben nggak beda sama Bali. Iya. Masih terik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri wisatawannya banyak sekali ya. Baik itu wisatawan dari Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Di ujung sana ada Hotel and Convention. Ini adalah pelataran dari pantai Kute Mandalika. Nah, ini ternyata banyak sekali rumput yang terdampar di sini dan sudah dikumpulkan oleh bapak-bapak yang berbau hijau. Itu bukan rumput dari darat ya teman-teman, tetapi itu adalah rumput dari padang lamun yang terpangkas atau tercerabut dari akarnya dan kemudian rumput dari laut. Oh, dari dasar laut ya, dari bawah ya. Oh, lamun. Ini ya plastik itu yang susah. Ya. Dari manusia. Betul. Dari manusia. Oh, ini lamun ya Pak ya, lama mungkin ya. Oh iya, lamun. Dari dinas ya, Pak? Iya, tapi lagi main-main saja ke sini. Ya, saya jawab sambil guyon. Ah, ini rumput laut yang dibuang. Dimakan boleh kalau bumbunya lengkap. Dari pagi Pak bersihinnya Pak? Ya, pagi sekali. Oh, siang ini sekali. Terus plastiknya anu sendiri, dibuang sendiri. Nanti ada teman-teman yang angkat. Oh. Ada pengolahan itunya Pak, sampah plastiknya Pak? Kalau pengolahan plastik ada di Batu Putih. Jauh ya? Pembuangannya. Pembuangan terakhirnya. Dibakar apa jadi anu lagi? Oh. Pembuangan Lombok Tengah. Lombok Tengah. Oh iya. Biasanya jadi ember, jadi apa gitu ya? Iya. Jadi kan di sana dipilah dia. Mana dipilah. Plastik, iya. Mana organik, mana. Oh. Mestinya organiknya bisa jadi pupuk ya Pak ya? Iya. Tapi kan ini dari laut ya? Tapi kalau ini pupuknya bisa, kalau tanamannya bakau. Iya, kalau bakau ini kan asin ini dari dasar laut. Iya, susah. Pernah ada percobaan, yo, kenapa ini kelebihan ilmu ini? Orang tanaman nggak ada tanaman baku kita. Iya. Bikin dari rumput laut. Bitan itu kan? Dari sana Bitan. Nah, ada sasa ke sana kan, bubuk sade, mesin sade itu. Nah, mereka itu ada tradisi madik mare katanya. Oh, apa itu Pak? Ya, kalau musim pasang surut ini mereka nginap sampai 4-5 hari. Oh. Tapi ini yang kita nggak bisa ada upacaranya Pak? Perusakan dan pengotoran. Iya, pengotoran itu yang susah itu kalau dari manusia itu. Perusakan ada
dua jenis ini, dari laut ada, dari darat juga ada. Iya. Pohon-pohon yang udah kita tanam di Atau potong. Terus dari laut dia pakai itu obat terlarang itu, Cyanida. potas. Ya, cyanida itu. Mereka iya. bawa itu. Wah, masih ada yang nyelam-nyelam Itu gitu. kan karang-karang mati banyak ini sekarang. Oh gitu. Kalau nelayan ketahuan gitu ditangkap. Ditangkap. Kalau ada tradisi gini dibiarin. Oh itu tradisi Pak ngambilnya. Tradisi ya tradisi, tapi kan yang nggak dibolehkan ya harus Ada ditindak gitu. Iya. Oh malah bagus banget loh, lautnya bening. Malah terumbu karang yang kita buat hancur semua. Iya. Yang ditanam di itu pakai apa? Besi atau beton? Beton ya. Ada dulu ditanam. Kebetulan saya sendiri di kampung saya. Oh nyelam dulu Pak, nelayan. Kalau sekarang perusahaan Bapak? Sini di bernaung di ITDC. Itu deh. Oh yang baru di ini ya kembangan itu Pak ya. Iya. Bukan toh ini bukan koral toh? Ini fosil ya. Masa? Bukan anu nih. Bukan sing universa itu. Saya kan belajar fosil itu. Oh Yang bulat itu. foraminifera. Ya kelasnya foraminifera tapi anu ini Oh ya teman-teman, di sini hasilnya beda. tapi dia bukan Jenis butirannya ini seperti merica dan berwarna kuning kecoklatan. Ini merupakan hasil rombakan terumbu karang. Ini ripple mark apa ya? Bisa Nah. seperti ini nih. Menuju ke pantai Di air juga terdapat loh. gundukan panjang ini yang disebut dengan ripple mark. Enhalus acaroides. Nih, Enhalus acaroides atau lamun. Nah, ini adalah jenis lamun yang ada di dalam dasar pantai itu. Lamun-lamun ini kadang terpotong oleh ombak dan kadang pula terpotong oleh baling-baling dari perahu dan akhirnya terendam di pantai. Kalau teman-teman ke pantai ini akan melihat aliran air yang jernih dari darat ke laut. Itu bukan air tawar, itu adalah air dari laut yang kemudian tertangkap oleh sedimen pasir dan dikembalikan ke laut. Kayu sentigi. Oh ini. Nah, hebatnya di ujung sebuah batu yang ada di pantai ini ada pohon keras yang tumbuh subur. Itu adalah pohon sentigi, di mana massa jenisnya yang berat menyebabkan pohon itu akan tenggelam di dalam air bila dilempar ke laut. Di sisi sebelah barat terdapat perahu-perahu nelayan yang siap berangkat di malam hari. Dan ini Pak siapa ya namanya, saya nggak tahu. Ini bapaknya Alka yang telah mempersiapkan perahu untuk terjun ke laut. Katanya sih nanti malam mau cari ikan. Nah, cara untuk membawa perahu ini sampai ke laut adalah dikasih ganjal dalam bentuk pipa yang besar sehingga akan menjadi roda dan mengurangi gaya gesek dari kapal dengan daratan. Perahu didorong terus. Kalau sudah selesai sampai di ujung paling belakang, maka pipa yang hitam tadi dilanjutkan untuk ditaruh di depan lagi. Nah teman-teman, ini mungkin karena pasirnya agak kotor, pantainya kurang bersih, maka tidak banyak wisatawan yang ada di sebelah sini. Ini pasirnya juga beda, jauh lebih halus daripada pasir yang Mbaknya juga gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.